Kan udah dapat puasa sawal 6 hari loh. Minggu depannya sama aja kayak saya ya. Pengen dapat pahala Senin, dapat pahala ayat ini, dapat pahala nyawam. Tiga itu tingkatan. Tapi kita belajar tuh kan kita di tengah pengajian, Pak Guru ingin menjelaskan kalau kita menutup Ramadan kita dengan 6 hari, Allah kasih kita puasa pahala puasa wajib. Bayangin Ibu, dapat pahala puasa wajib 360 hari setahun, bukan pahala puasa sunnah. Jadi kalau tahu semua saya nggak mau. Saya nggak mau. Pokoknya saya mau selesai. Soalnya ada uzur ya. Kalau ada uzur, selesaikan dulu karena dapat pahala puasa wajib kalau 30 genap puasa wajibnya tuntas. Bayangin Ibu, dapat pahala puasa wajib 360 hari. Coba siapa yang sambut kayak begitu? 30 hari juga ngos-ngosan. Mau puasa sawal, entar dulu deh, istirahat dulu, kan gitu. Tunggu ayam ulbin, itu kan gitu, sama aja kayak yang ngomong. Masya Allah, itu mulianya ilmu. Maka perintah pertama tuh Bu, bukan puasa, bukan sholat. Apa perintah pertama tuh? Iqra. Bukan hanya membaca, kita membaca udah. Dengan membaca dapat ilmu. Kalau cuma baca itu namanya tadarus, dapat pahalanya, tapi nggak dapat ilmu. Kayak saya dulu, saya baca Quran, tapi tidak ditadarusi, nggak tahu tuh soal azab, nggak tahu surat An-Nur, nggak tahu surat Al-A'raf. Pakaian terbaik itu pakaian takwa. Begitu kita dibimbing sama Allah, datang ke kajian takfir, kajian tadabbur, Masya Allah ternyata ini amalan yang belum saya lakukan. Maka terus tutup deh jam. Sampai orangnya, Bunda Astri, apakah ada kejadian spiritual? Sampai Bunda hijrah. Ada. Apakah itu? Iqra. Ngaji, mengkaji. Satu hari, satu ayat tentang Al-Azab 59. Jadi itu menunaikan kewajiban bukan karena makhluk, karena kita tahu, kita belajar. Kalau kata makhluk, nggak akan abadi. Orang pakai kerudung gara-gara suaminya hilang, kerudungnya hilang, iya kan? Ibu masak nih, kalau karena mengharapkan redonya suami, udah masak nggak dimakan, sedih kan? Tapi kalau ibu masak menunaikan kewajiban karena mengharap wajah Allah, nggak dimakan, senang, ya udah Pak, jadi tinggal dipanasin, ntar mau jadi nggak sedih. Ibu ya udah makan, nggak teman-teman. Kok nggak udah makan? Ya udah nanti malam aja dipanasin. Bukan ya Allah Pak, kok nggak capek-capek? Betapa sampai hujan kok Pak? Kalau makan tidak mau sih Pak? Bukannya pahala malah dosa. Itu mulianya ilmu. Itu mulianya. Orang muslimah itu, bukan muslimah, muslim itu wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Wajib. Bukannya ngaji doang. Wajib. Dan ingat langkah-langkah iblis. Bikin kita malas, bikin di sana ada orang yang nggak suka, yang kita nggak suka, atau punya modus udah datangnya ke pengajian seperti kerudung gue laku. Ya boleh, tapi itu bukan itu niatnya. Itu mah bonus.
Jadi itulah mulianya ilmu, ibu. Bahkan ada orang yang puasa 30 hari bulan Ramadan, kata Nabi SAW, sungguh rugi. Sungguh rugi, sungguh rugi. Orang yang puasa, tapi dia nggak dapat ampunan. Yang dia dapat cuma lapar dan haus saja. Karena dia tidak menahan hawa nafsunya, tidak menahan hatinya dari keluh kesah, dari sangka buruk, dari suuzon. Kok dia nggak senyum sama gue sih? Tapi gue udah senyum. Mas sekarang sombong, dia mau beda sekarang. Padahal dia nggak lihat. Itu terjadi sama saya. Ada uak saya bilang, kenapa kamu nggak negur anak saya? Yang mana? Itu si Haji? Iya. Dia udah halo-halo, kamu diem aja. Ya Allah, nggak lihat, wah maaf. Sampai janji. Kenapa kalau saya senyum enggak? Itu dibalas ya. Jangan punya hati itu yang selalu seuzur. Cari 1000 uzur supaya kita punya sangka baik. Karena sangka buruk itu setengahnya dosa. Menahan lisan. Wah, satu orang yang menahan lapar dan haus, menahan lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa iman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa Allah dan hari akhir? Karena Allah yang memerintahkan kita, dan di hari akhir kita akan dihisab, diaudit. Nanti banyak orang yang datang bawa pahala puasa, pahala haji, pahala umroh, pahala qiyamul lail, habis semua pahala-pahalanya diambil sama Allah, dikasih sama orang yang dia ibadah, diambil sama Allah, dikasih sama orang yang dia zalimi, bangkrut. Itu gara-gara lisan. Jadi yang dosa itu bukan hanya gosip. Kalau gosip itu kan ngomong yang bisa fitnah ya. Gibah itu ngomong yang benar, Bu. Kayak apa? Ternyata dia sekarang gendut banget. Benar, gendut. Tapi itu gibah. Ternyata Bunda itu orangnya kecil. Benar nggak? Benar, tapi itu gibah. Dan dosanya sama seperti dia berzina dengan ayah kandung. Kemarin waktu nyawa halal bihalal, baru aja saya 2 hari, baru sehari ini puasa lewat. Pas datang lebaran, tahu nggak, itu sekarang sombong lagi. Gibah, nggak mau gibah, gimana? Ini benar, iya walaupun itu gibah. Jadi nggak boleh ngomong, enggak. Kenapa? Karena dosanya bukan hanya yang gibah, yang dengar juga. Saya nggak pernah gibah, saya cuma dengar. Sama. Kan rugi. Baligu ani walau ayat, kata Nabi, sampaikan walaupun cuma 1 ayat. Jangan sungkan. Saya kan siapa? Saya kan banyak salahnya. Saya kan gak sempurna. Kalau yang menyampaikan harus orang yang sempurna dan gak ada salahnya, ya gak ada yang nyampein. Kalau nunggu orang yang soleha yang ngingetin kita, siapa dari kita yang gak punya dosa? Maka kewajibannya watawasau bil haq, watawasau bil sabr, watawasau bil marhamah, saling mengingatkan tentang kasih sayang. Kasih sayang nanti ada, nanti pahalanya habis. Ya Allah, cuma gara-gara dia gendut, gara-gara dia hitam, ya maka gak usah komen, like aja. Ya Bu, udah follow dong saya di IG. Ibu modus asli info lah masa ya Sulaiman, udah aslinya pakai karena banyak asli info palsu, pakai yang pakai bulu-bulu gitu. Pada habis liburan ke tempat anak saya, pakai bulu-bulu itu main salju, Masya Allah, Allah izinkan ya. Jadi nggak usah komen, like aja. Kalau ada seuzon di hati, banyak istighfar. Terus bilang, ya Allah, ampunin saya nih, kenapa saya mikirinnya sama dia itu kok nggak benar ya. Saya nggak mau deh. Lagian kalau benar juga bukan urusan saya. Dia mau gendut, dia mau hitam, dia mau cantik, dia mau apa, itu bukan urusan saya.
Kecuali kalau dia tanya, boleh nggak aku mutihin dada, nyipupnya ada. Tapi kalau dia nggak nanya, itu urusan dia. Kecuali kalau dia nanya, Kak, sebenarnya saya punya masalah, boleh nggak nanya? Tapi dia bilang, sambil bicara loh. Itu bukan urusan kita. Itu ghibah, itu dosa besar. Bayangkan dosa dari sadari. Makanya jaga lisan. Kemarin kan latihan kan? Makanya latihannya cuma 30 hari. Ada ayam mudik, ada Senin Kemis, ada puasa nanti Arafah, puasa Tasu'a, ada puasa Asyura. Terus tuh. Kenapa? Jaga lisan. Dan kalau ada hadis yang atau ayat yang dibuka dengan siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, itu erat hubungannya dengan keimanan kita. Apakah kita sungguh-sungguh beriman atau pura-pura beriman? Pura-pura beriman itu gimana? Beriman, tapi nggak ngikutin sunnah, nggak ngikutin perintahnya, nggak percaya akan konsekuensinya. Masa iya sih ngomong gitu aja, dosanya gede banget. Karena datang dari penjelasan para ulama-ulama yang sahih. Kita tuh hidup ibu berdasarkan wahyu yang diterangkan oleh ulama-ulama yang sahih. Kemarin waktu pilpres bu, saya dimusuhin sama saudara saya. Karena dia kan nyalek, terus nyaleknya bukan itu ketuanya bukan orang Islam. Kan ada dalilnya ya. Ada surat An-Nisa, ada surat Ali Imran. Terus sampai dia bilang, ini banyak ustaz-ustaz di sini kok. Itu ustaz masih punya dalil, masih punya landasan hukum. Kalau saya nggak punya landasan hukum, landasan hukum saya kalau tanya sama Allah, kenapa kamu ikut dia? Nggak enak sama dia, kan nggak sahih. Kamu ini katanya lebay. Bukan lebay, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nanti di hari akhir itu kita jawab apa? Itu yang terpenting. Kita tuh ngaji, diperintahkan juga kita mengaji supaya amal kita tuh amalnya soleh, bukan amal salah. Ada perempuan yang tiap malam tahajud, datang ke pengajian, tapi lisannya coba menyakiti hati tetangga. Amal jadi amal salah. Dan kita tuh nggak bisa terus menerus dalam kesalehan kalau nggak ditolong sama Allah. Kita tuh jadi perempuan soleh sebulan, apalagi Ramadan, bisa. Setahun bisa. Tapi istiqomah dalam kesalehan butuh pertolongan Allah. Butuh pertolongan Allah. Dan Allah menolong hambanya kalau hambanya menolong hamba-hamba Allah di muka bumi. Jadi aksi nyata dari orang-orang bertakwa karena diperintahkannya orang-orang yang beriman. Orang beriman itu orang yang punya ilmu. Makanya perintah puasa Allah nggak panggil kepada semua manusia. Allah nggak perintahkan ya ayuhan nas kutiba alaikumusiyam, tidak. Kenapa? Karena tidak semua manusia punya ilmu. Jangan-jangan dia puasa karena tradisi atau puasa karena nggak enak mak orang kantor, maksudnya puasa saya enggak. Tapi Allah hanya panggil orang-orang yang berilmu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Itu hasilnya la'allakum tattaqun. Jadi saya tuh nggak bisa bilang, kita nggak bisa bilang bu, saya udah bertakwa loh bu, saya udah puasa dari kecil, nggak bisa. Sampai ada buktinya, ciri-cirinya apa sih kita tuh bertakwa? Orang bertakwa itu dalam surat Ali Imran ayat 34. Ada zina yang fiquna fi sarat wa dara. Maka sini nalgois wa afilan alinas wa huwa yuhibbul muhsinin. Itu ciri orang bertakwa salah satunya apa? Dia tetap berinfak. Dia tuh berinfak bukannya di waktu lapang, tapi juga di waktu sempit. Sekarang kan tabungan udah menipis ya. Udah ngaku aja kelihatan dari tampak kamu. Iyalah, kan ada kita kalian kayak menghidupkan sunnah ya bu ya. Rasulullah SAW orang yang paling dermawan
Dan ketika memasuki bulan Ramadan, sedang bulan pada puncaknya seperti angin yang bertiup. Kita kan juga pengen kayak angin yang bertiup. Artinya apa? Banyak dan merata, kan gitu. Itu ditabung itu buat apa? Buat infak, bukan zakat. Zakat itu bukan milik kita. Infak itu apa? Memuliakan, meninggikan, menyembuhkan, menjadi naungan, menjadi perisai. Itu infak, itu sedekah. Ramadan kan jangan-jangan Ramadan terakhir kita, makanya sedekahnya itu biasanya kalau sedekah warna biru, sekarang merah. Emang dia dialokasikan. Udah nggak usah beli baju lebaran, ya nggak usah beli. Dikirimin teman, tetap menjahit. Saya punya baju, teman-teman yang lain dapat satu, saya dapat dua. Brandnya juga tahu. Masya Allah, nggak usah lah di baju lebaran, masih banyak yang bagus. Dikirimin. Saya jadi ingat kisah ketika Hasan dan Husain itu minta sama bundanya baju lebaran, dan Fatimah Az-Zahra itu bersedih bilang kepada anak-anaknya, baju lebaran kalian masih di tukang jahit, padahal ada. Dengan menangis bersedih datang kepada ayahandanya, wahai Rasulullah, hatiku bersedih karena Hasan dan Husain minta baju lebaran. Dan saya nggak punya kain, nggak punya baju untuk diberikan kepada mereka. Nggak lama berselang ada orang ketuk pintu. Apa? Ini baju buat Hasan dan Husain. Ditanya sama Rasulullah, itu siapa? Wahai ayahku, itu malaikat Ridwan dari surga. Datang bawa baju lebaran. Masya Allah. Masya Allah. Kita memang bukan Fatimah Az-Zahra, tapi kita sangat mencintai beliau. Yang seluruh hartanya itu diinfakkan untuk kebaikan umat. Sampai anaknya tuh nggak punya. Anak itu nggak punya. Malaikat Ridwan yang datang bawa baju lebaran anaknya. Jadi ibunya nggak bohong. Bukan tukang jahit, tapi bajunya masih di surga. Maka kita lihat, kita berinfak semampu kita. Kemudian apa? Menahan marah. 30 hari kemarin kan udah latihan ya. Nggak mau puasa kita sia-sia cuma dapat lapar dan haus. Ya. La targum wala jannah. Kata Nabi SAW, jangan marah. Ibu kalau marah ke anak ibu, terus bilang sama diri sendiri, la targum. Kenapa? Karena ini datang dari lisan manusia mulia yang tidak pernah berkata dari hawa nafsu. Yang dikatakan hanya wahyu. Walakal jannah, tempatmu di surga. Kemudian apa sih dalam bertakwa? Dia memaafkan, dia minta maaf, dia memaafkan. Makanya kita tuh kemarin bulan Syawal, ibu mau berdoa, Allahumma sholli Nabi ya. Masya Allah, ini berkah banget itu. Hari raya, hujan, dari waktu menjelang asar, Masya Allah. Beruntung kita dan ada di rumah Allah. Dan bukan acara pemukangan makan bakso, acaranya kajian. Mudah-mudahan kita mendapat keutamaan kajian, dapat doa dari para malaikat, dinaungi sayap-sayap malaikat. Nama kita disebut sama Allah di hadapan makhluk-makhluk yang mulia. Makanya kita tuh waktu bulan Syaban kemarin Bu, nggak perlu kirim-kirim WA, tangan tidak bisa berjabat, wajah tidak bisa bertemu, nggak usah, kenapa? Kita udah maafin dari sekarang, maafin yang nggak ada dosanya Bu, ya kan manusia nggak ada hilaf, udah mau maafin, perintahnya bukan minta maaf, dimaafin, ya, termasuk sama yang utang, belum bisa bayar,
udah dimaafin. Walaupun gak ikhlas. Amin. Antar Allah bikin ikhlas. Siapa yang memberikan keluasan ke lapangan bagi yang lagi kesempitan, Allah akan luaskan, lapangkan kepada di surga. Fokus aja pada janji Allah yang maha benar, yang gak pernah melanggar janjinya. Kalau kita yakin, penyakit hati yang paling berbahaya apa Bu? Penyakit hati yang paling bahaya apa? Iri, dengki, ujub. Yang paling bahaya, lebih bahaya daripada itu semua, buruk sangka, ragu sama Allah. Ragu sama Allah makanya buruk sangka. Ragu sama adil makanya hasud, makanya iri. Ragu sama Al-Razzaq makanya bakhil. Ini udah bernipis. Tapi kita harus yakin Allah nggak bakal melanggar janjinya. 1 rupiah ditanam, 10 kebaikan, 700 kebaikan, bahkan tidak terhingga. Maka di hari yang mulia, waktu yang mulia, waktu yang dijabah, saya ingin mengajak bunda-bunda semua untuk menjadi ibu asuh, jadi wali santri, anak-anak menghafal Quran. Siapa menghafal Quran Bu? Ahlul Quran keluarga siapa? Ahlul Quran keluarganya Allah. Ahlul Quran ya, di Bandung dan di tempat-tempat di pelosok-pelosok Indonesia itu banyak anak-anak yatim, anak-anak fakir miskin, kepengen punya pendidikan, kesempatan punya pendidikan, tapi nggak bisa. Kenapa? Nggak mampu. Orang tuanya miskin, fakir, dan anak-anak yatim. Tapi kan tadi kita orang menipis ya. Gimana caranya? Kita cicil, bisa diangsur. Misalnya saya mau berkomitmen, apa itu komitmen? Janji sama Allah. Bukan janji sama saya, bukan janji sama makhluk, janji sama Allah. Saya mau infak 5 juta. Jangan puncak dulu. Boleh diangsur, boleh dicicil setahun. Kenapa setahun? Karena hafal 30 juz itu biasanya 9 bulan sampai 12 bulan, bahkan juga ada yang lebih. Kenapa banyak 5 juta? Karena kita berikan makan, kita berikan tempat tinggal, mereka mondok. Jadi pahala kita jadi wali asuh, dapat pahala menghafal Quran, pahala memberikan makan anak yatim dan fakir miskin, pahala memberikan pendidikan Iqra tadi. Nanti kalau anak-anak kita sudah 30 juz, mereka punya kewajiban mengajarkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Kita punya pahala ngajar. Bayangin Bu, pahala mengajar menghafal Quran. Sekarang aja guru taksi kita masih salah tuh apa kalau panjang pendek namanya harakat kan kadang-kadang masih ngetuk ya, alif lam, karena kadang-kadang sudah tidak alif lam mim. Artinya beda. Sulit mengajarin anak menghafal Quran, tapi kita punya anak-anak yang bisa mengajarkan manusia menghafal Quran, insya Allah. Ya, jadi ibu bisa jadi wali santri, tapi dicicil dan diangsur. Boleh nggak sebulan sekali saya cicil 1 juta? Boleh. 1 juta mah kegedean ya, nggak punya. 500.000 boleh nggak? Boleh. Sebulan 500.000 boleh. Masih kegedean juga. 300.000 boleh nggak? Boleh. Boleh dicicil. Boleh ibu jadikan sedekah subuh. Karena setiap subuh itu datang 2 malaikat mencatat. Yang satu mendoakan orang yang bersedekah, yang kedua mendoakan orang yang bakhil dengan kehancuran.
Maka bisa juga dijadikan seminggu sekali pahala sedekah Jumat, atau sebulan sekali, atau setahun sekali, boleh. Tapi jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ini pembuktian kita, apakah kita sungguh-sungguh menjadi orang yang bertakwa, apa orang-orang yang musiman, orang-orang yang beribadah itu musiman aja. Jadi ini mengajarkan kita untuk beristiqomah, punya amalan yang istiqomah, karena istiqomah itu tidak bisa kita raih tanpa kita mengistiqomahkan hati kita. Dan tanpa pertolongan Allah sulit bagi kita. Ya, jadi saya ingin mengajak ibu yang mau berkomitmen untuk maju ke depan. Apalagi sih ibu, sedekahkan dengan tangan kanan, tangan kiri kan nggak pernah tahu. Ini sedekah mengajak pada amar ma'ruf nahi mungkar. Saya ingin mengajak diri saya dan bunda semua untuk berani sedekah di hadapan manusia. Kecewakan iblis yang suka bikin kita was-was. Agazi yuwaswisu fi sudur. Tadi bilang solehah lagi, tadi bilang soalin. Nah apa daripada sok kafir? Tadi bilang ria, enggak. Lurusin niat, banyak-banyak istighfar. Kenapa? Karena yang maju pahalanya dua, pahala mengajak. Kalau teman ibu lihat, si ibu mawar, insya Allah jadi wali asuh. Kalau dia bisa, bismillah saya juga bisa. Jadi sama-sama saling menyemangati. Ya, jadi saya berharap ada bunda yang mau maju ke depan, ya, berkomitmen 5 juta setahun, dicicil, bukan setiap tahun ya bu ya, bukan setiap tahun 5 juta, tapi sekali, boleh dicicil, boleh diangsur, ya, tergantung kemampuan kita masing-masing. Ada kemarin di Kings Departemen Store, saya ajak ibu untuk berkomitmen 5 juta, dia maju. Saya nggak mau 5 juta, maunya 50 juta. Boleh. Ya, atau mungkin ada yang belum sanggup 5 juta, saya maunya 3 juta. Boleh. Ya, karena ada, kalau belum kita amalkan, kadang-kadang kita nggak pede. Bagaimana saya belum pertama kali jadi wali asuh itu rasanya, kalau nggak ada gimana? Kata guru saya, kalau nggak ada, ya nggak ada dilimpahkan. Tapi selama kita bersangka baik, kita berupaya, kita bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, dia tawakalnya diiringi dengan usaha, maka Allah akan cukupkan. Itu ya bunda ya. Saya mengajak bunda-bunda semua yang mau menjadi wali asuh, menjadi santri-santri. Bayangkan anak-anak asuh kita tiap malam itu mereka tahajud. Tiap hari mereka menghafal 4 halaman. Bayangkan kalau kita satu hari belum buka Quran, belum baca Quran, anak asuh kita udah kirim pahala 4 halaman, bukan dibaca tapi dihafal. Masya Allah, satu hari. Ya, kalau kita ketiduran, mereka yang mengirimkan pahala tahajud. Ya, kita memberikan pahala ketika mereka makan, pahala memberikan makan kepada anak yatim dan fakir miskin. Jadi banyak sekali keutamaan kita menjadi warisan. Ada yang berani? Ada yang berani menjadi wali asuh, dicicil dan diangsur? Berapa sebulannya? Terserah ibu. Berapa per minggunya? Boleh nggak sarankan seminggu sekali? Boleh. Ternyata minggu depan belum ada yang bisa dilimpahkan. Boleh nggak sih? Boleh. Ini nggak ada ketentuan, nggak ada ikatan apapun. Kalau kita keburu wafat, menjadi hutang karena bukan jual beli, tapi pahala sudah dicatat oleh Allah. Ya, jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ada kenang-kenangan dari Al-Quran. Quran, bunda bisa jadikan ini karena tidak terlalu besar, bisa dibawa kemana-mana. Kalau untuk anak sekolah, ya kalau mau pergi, ya untuk menambah hafalan-hafalan untuk melanjutkan bacaan tadarus kita. Ada yang berkenan, ibu? Boleh dicicil? Silahkan. Jadi wali asuh, Bismillah, ya. Silakan bunda dan maju, ya. Takbir. Karena mungkin ini baru pertama kali dalam hidupnya bersedekah di hadapan manusia ya bunda. Malu,
takut dibilang ria, tapi kecewakan iblis yang bikin kita was-was. Bismillah, nanti akan yang maju itu dapat pahalanya 2 karena mengajak kepada kebaikan. Ini anak-anak yang muda, Bismillah, mudah-mudahan dengan majunya Bunda jadi semangat bunda-bunda yang lain. Kita abadikan dulu Ibu, silakan. Silakan Ibu, Masya Allah. Ini nanti untuk ke surga ini, Masya Allah. Jadi, saya cerita ya. Bukan pertama kali yang mati itu berat banget, malu sambil beli dengan air mata kayak disetrap gitu, tapi lihat yang ikut tuh, Masya Allah, yang ikut ternyata Bismillah sih juga mau. Bismillah, saya pengen punya orang yang kasih ke saya nanti mahkota di surga. Ibu aku akan doa di sini benar. Kita bagikan. Diabadikan dulu Bunda. Dulu kepada di tengah dia itu bisa, boleh dicicip. Iya, kita foto dulu lagi. Dicatat supaya nanti ya yang Qurannya belum nanti diberikan kepada nanti relawan ya. Jadi Bunda boleh silakan Bu. Boleh Bu. Bismillah ya, silakan boleh dicatat. Kenapa dicatat? Memudahkan Bunda nanti untuk ya mendapat laporan. Ya. Jadi ibu-ibu asuh akan dapat laporan ya 6 bulan sekali atau setahun sekali tentang program kemajuan hafalan dari anak-anak kita ya Bunda ya. Jadi Bunda nanti dikasih fotonya, nanti Bunda mau ketemu sama anak-anak juga bisa ya. Terus berapa juz yang sudah dihafal, ada yang ada kemajuan, yang mundur, bisa setahun itu belum hafal 30 juz bisa. Karena setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang 9 bulan, ada ya. Jadi ini sangat memudahkan kita. Ini kesempatan emas karena kita belum punya anak-anak yang hafiz, belum punya anak-anak yang hafizah, maka ini kesempatan ya minta doa dari keluarga Allah. Mereka ini ahlul Quran, keluarga Allah, minta doa. Jadi saya jadikan program kakak asuh untuk anak-anak saya yang belum hafiz. Ya, saya kasihkan doanya supaya abangmu namanya sesebutin ya, supaya bisa mencintai Quran, hafal Quran, amalkan Quran. Jadi dari segala penjuru doa ibu, doa keluarga yang hafal Quran, doa keluarganya, mengamalkan keluarganya apa Ibu, Masya Allah. Ya, jadi begitu banyak keberkahan. Ibu berkomitmen di hari Jumat, di hari raya, Masya Allah. Mungkin ada yang masih puasa Syawal, ya mungkin ya banyak sekali amal-amal Ramadan kita lakukan sekarang itu bukti nyata bahwa kita sungguh-sungguh meraih kebaikan anak tua. Bukan hanya pura-pura bertakwa, tapi kalau ingin sungguh-sungguh bertakwa. Dan kalau ingin istiqomah, maka minta pertolongan Allah. Baik, ada lagi Bu. Jadi ini 5 juta angkanya relatif ya Bu ya. Tadi saya bilang ada yang mau 10 juta, ada yang mau 3 juta, boleh. Ada yang mau 4 juta, boleh.
Ada orang yang nggak pede, 1 juta boleh, ternyata setelah itu saya boleh ngelanjut, tentu saja boleh, ya, karena kita inginkan 1 juta anak penghafal Al-Quran di Indonesia ini, ya Bunda ya. Jadi kita butuh dukungan, ya. Kalau saya cuma sendiri, saya bisa sebenarnya jadi wadah asuh sendiri, tapi cuma berapa anak? Ibu juga mungkin bisa, dan mungkin di sini banyak yang punya. Ya, tapi dengan kita bersinergi akan lebih banyak anak-anak yang bisa kita berikan kesempatan. Ada lagi yang ingin berkenan atau ingin bertanya? Silakan Ibu. Itu langsung ke sini aja. Ada Ibu yang mau bertanya mungkin? Apanya? Rumah